Mari temanku, duduklah, ungkapkan perasaan hatimu. Tuanku, telah terjadi ketidakadilan yang besar. Kalau begitu dengarkan, aku ingin melaksanakan keadilan bagimu. Bukan untukku, tapi untuk negeri ini dan bangsa Israel. Jadi ini demi bangsa Israel. Oh, rajaku. Ada dua orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di bangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu saat, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan sekarang, Tuanku Raja, apa yang harus diperbuat pada lelaki miskin itu sebagai wujud keadilan di negeri ini? Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ia harus mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal semacam itu. Karena ia tidak berbelas kasihan. Siapa orang itu? Engkaulah orang itu. Beginilah firman Allah Israel kepada Daud pelayannya. Akulah yang mengurapi engkau, menjadi raja atas Israel. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Mengapa engkau menghina Allah dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Aku sudah berdosa kepada Allah. Dia membuangku seperti dia membuang Saul. Katakan Nathan, apa hukumanku? Apakah aku akan mati? Allah telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sayangku,
Aku takkan menyerah sampai Allah sendiri yang memutuskan bahwa tidak akan ada harapan lagi. Aku akan memohon agar anak kita tetap hidup. Daud, Oh Rajaku, maafkan hamba mengejutkan Tuan. Duduklah, ungkapkan yang ada dalam pikiranmu. Hamba berdiri saja. Hamba tidak sabar ingin mengatakan sesuatu. Ungkapkan saja, kau bebas mencurahkan segala isi hatimu. Ini sungguh berat. Bicaralah, Ahitofel. Hamba ingin pergi. Apa? Kau tidak boleh pergi. Suku Benyamin dan Yehuda telah menyerang istana. Dan mereka telah menghasut para prajurit dan yang lainnya. Mohon jangan ceritakan ini pada cucuku Batseba. Ahitofel, aku butuh kau sebagai penasehatku. Sebagai kepanjangan telingaku akan apa yang terjadi di istana. Ya tuanku. Tuanku takkan membutuhkan kedua telinga yang tua ini untuk mendengar kekecewaan yang begitu besar dari mereka. Aku butuh kebijaksanaanmu. Kebijaksanaan? Butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan. Yang tuanku butuhkan mukjizat. Dalam keadaan begini kau akan meninggalkanku. Hamba akan pergi. Dan entah kapan kembali. Putra Daud, yakni Absalom, yang memberontak terhadap pemerintahannya, mati dalam pertempuran.